Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal ujian masuk PTKIN tahun 2019 tes kemampuan IPA. Kita mulai dari soal nomor 1. Proses rekayasa genetik melibatkan vektor berupa plasmid bakteri yang membawa suatu DNA asing. Jadi, dalam rekayasa genetika itu butuh perantara DNA bakteri yang namanya plasmid. Nah, plasmid itu apa? Plasmid adalah DNA bakteri yang di luar kromosom atau ekstra kromosoma yang berbentuk sirkuler. Nah, bisa digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Nah, jadi DNA, jadi plasmid itu berupa DNA. DNA berarti deoksiribosa. Nah, maka yang ribosa ini salah. Karena DNA, maka DNA itu ingat Dina, ingat lahir di bulan Agustus. Sehingga DNA itu punya basa purin adenin, guanin, dan timin sitosin. Jadi jawabannya adalah C. Kalau di sini salah karena ada urasil, yaitu RNA. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Grafik rata-rata laju fermentasi produksi nata de apple untuk 3 kali ulangan digambarkan sebagai berikut. Kita lihat, sahabat cerdas. Kelajuan terbesar dialami sari apel A pada hari ketiga dan keempat. Ya, hari ketiga dan keempat. A itu yang berwarna biru. Ya, berarti dari 0,47 dikurangi 0,23 ini ketemu 0,24. Kemudian yang B kita lihat, terkecil dialami sari apel B hari kelima dan keenam. Hari kelima keenam yang sari apel B yaitu tanda merah dari 0, merah ini kita lihat ya, yang merah itu dari 0,9 kemudian ke 0,8 ya, berarti ini 0,1. Kita lanjutkan yang C terbesar dialami dari hari kedua ketiga. Berarti kedua ketiga ini yang C, yang berarti yang warna hijau ini dari 0,07 ya, ini ke 0 ya, berarti 0,07. Nah, yang D adalah apel B. Apel B berarti warna merah. Hari ke-9 ke 10. Nah, ini berarti ya. Dari 1,7 ke 1,27 ini nanti 0,43. Maka sekilas di sini akan terlihat yang paling besar adalah di D. Berarti ini yang betul. Nomor 2 adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 3, sahabat cerdas ya. Kecap adalah produk olahan kedelai yang dikenal luas. Salah satu kimianya adalah menghidrolisis lemak trigliserida menjadi asam lemak atau gliserol. Jadi lemak ya, sahabat cerdas, ini lemak akan dihidrolisis dengan air ya. Nah, nanti menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, asam lemak nanti plus gliserol. Nah, berarti di sini kata kuncinya ada kalimat hidrolisis. Jadi butuh air. Nah, ini berarti salah, ini ngasilin air nih. Yang ini salah. Berarti tinggal B sama D. Karena butuh air di sini. Nah, sekarang lemak itu rumus molekulnya adalah, kita lihat sahabat cerdas. Nah, ini. Nah, lemak adalah memiliki rumus kimia, C-nya ada 3, H-nya ada 5. Berarti C35, ini C36 salah. Nah, berarti jawabannya B. Ya. Nah, ini menjadi lemak ya, gliserol dan asam lemak. Gliserol ini dan asam lemak. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir yaitu soal nomor 4. Biota laut adalah semua makhluk hidup di laut, baik hewan maupun tumbuhan,
pembagian tersebut tidak berkaitan dengan klasifikasi ilmiah, ukuran hewan tumbuhan, tetapi berdasarkan kebiasaan hidup umum, seperti berjalan, pola hidup, dan sebaran ekologi. Mana jenis anggota kelompok yang berperan sebagai produsen? Jadi, dalam ekosistem perairan, ada organisme yang hidup mengapung, melayang-layang, namanya plankton, pasrah. Kemudian ada yang menempel di dasar perairan, itu namanya bentos. Kalau dia bergerak aktif, itu nekton, ya. Nah, jadi ada plankton hidup melayang-layang, kemudian bentos itu nempel, nekton nekat, berarti dia berenang bebas. Nah, yang mana yang termasuk produsen di dalam ekosistem perairan? Jadi produsen itu contohnya adalah tumbuhan air yang bisa melakukan fotosintesis sehingga sebagai sumber pakan dari biota laut. Nah, ada dua jenis. Yang pertama ada kelompok fitoplankton. Nah, ini alga, contohnya ganggang. Ini yang disebut sebagai plankton. Nah, ini fitoplankton masuk ya. Kalau zooplankton, hewan itu nggak masuk produsen. Jadi planktonik saja boleh ya, atau disebut planktonik. Kemudian yang kedua, ada yang dia hidupnya nggak plankton, nggak hidup bebas melayang-layang, tapi menempel. Berarti sebagai organisme bentik. Contohnya tumbuhan-tumbuhan air yang menempel. Contohnya dari hidrilla ya. Nah, ini tumbuh-tumbuhan. Atau kalau di laut, contohnya seperti jenis alga-alga laut, seperti alga hijau, seperti ulva ya. Kemudian ada fucus dan sebagainya, itu alga coklat. Nah, ini jadi jawaban yang tepat sahabat cerdas adalah planktonik dan bentik. Kalau nekton ini biasanya ikan yang bergerak aktif, salah ya. Kalau zooplankton contohnya adalah seperti krustase atau udang-udangan atau paramecium, kelompok hewan. Demikian sahabat cerdas pembahasan soal ujian masuk PTKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.